Haleluya, selamat pagi saya sampaikan sekali lagi kepada kita sekalian. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Saya yakin bahwa hari ini kita semua ada dalam keadaan sukacita, damai, dan sejahtera. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sebagai pegangan hidup kita. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami masih bisa ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Kami kembali mau mendengarkan firman-Mu sebagai sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sebagai andalan hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membacakan firman Tuhan sebagai renungan kita yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 10 sampai ayat 22. Tetapi untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca dari ayat 13 sampai ayat 15. Firman Tuhan berkata begini. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu segala keturunan akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Pagi ini saya mau berbicara pada saudara-saudara sekalian tentang Allah kita maha besar. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Allah disebut maha besar atau maha kuasa bukan hanya karena ia dapat melakukan mujizat-mujizat. Bukan hanya karena ia mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Juga Allah disebut maha besar bukan hanya karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan hanya itu. Pagi ini firman Tuhan ini akan menjelaskan pada saudara apa sebabnya Allah disebut sebagai Allah yang maha besar. Teks yang kita baca tadi bercerita tentang Yakub. Yakub menipu ayahnya dan yang sudah buta. Ia juga menipu abangnya Esau. Akibat dari menipu itu, Yakub terpaksa lari dari rumah karena nyawanya terancam. Dalam pelarian, Yakub terdampar di satu tempat di padang gurun dan ia bermalam di sana. Dalam perenungan malam itu, Yakub merasa sangat bersalah dan sangat berdosa pada ayah dan abangnya. Ada penyesalan yang mendalam. Ia malu pada dirinya. Ia malu pada Tuhan karena telah berbuat salah. Saat Yakub berbaring sambil merenungkan betapa buruknya dirinya karena ia telah berbuat jahat pada ayah dan abangnya, tiba-tiba Tuhan berdiri di sampingnya. Dan Tuhan atau Allah itu dengan lembut berbicara pada Yakub demikian. Aku adalah Allah Abraham nenekmu. Aku adalah Allah Ishak ayahmu. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunan.
Yakub heran. Yakub terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Allah masih mau datang kepadanya dalam situasi hidupnya yang buruk itu. Yakub tidak menduga bahwa Allah masih mau peduli pada dirinya yang secara moral telah jatuh terlalu dalam. Tetapi justru tindakan-tindakan itulah yang membuat Allah disebut sebagai Allah yang maha besar. Saudara, saya mau mulai tentang Allah yang maha besar. Kenapa dia disebut sebagai Allah yang maha besar? Allah maha besar karena ia mau menembus masuk ke dalam situasi hidup manusia yang paling buruk dan gelap. Sekali lagi, Allah maha besar karena ia mau masuk ke dalam situasi hidup manusia yang paling buruk dan paling gelap. Secara moral, Yakub jatuh ke dalam jurang kehidupan yang paling buruk. Betapa tidak, Yakub telah menipu ayahnya, yaitu ayahnya sendiri yang sudah buta. Yakub menipu dan memaksa abangnya Esau itu menjual hak kesulungannya saat Esau itu dalam keadaan lapar. Dan itu adalah perbuatan yang tak bermoral. Itulah perbuatan dosa, kejahatan yang luar biasa. Tetapi Allah dapat menembus masuk ke dalam situasi hidup Yakub yang buruk dan gelap itu. Allah berdiri di samping Yakub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah memang maha suci. Dan Allah tidak mau umatnya melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau tindakan-tindakan yang merusak atau melanggar nilai-nilai moral. Tetapi tidak berarti bahwa jika ada umatnya yang bersalah, Allah tidak lagi mau mendekatinya. Tidak berarti jika ada umatnya yang jatuh, Allah tidak lagi mau menyapanya. Dan tidak berarti jika ada umatnya yang berdosa, Allah tidak lagi peduli atau tidak lagi mengasihi. Saudara-saudara sekalian, Allah kita maha besar. Allah mau masuk ke dalam situasi hidup kita. Betapapun situasi hidup kita itu amat buruk dan gelap, Allah maha besar. Ia mau turun ke dalam jurang, betapapun dalamnya jurang tempat kita jatuh. Yesus berulang kali mengatakan begini, "Aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Aku datang mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat." Yesus juga mengatakan yang membutuhkan tabib adalah orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Semua itu mau menunjukkan bahwa Allah atau Yesus maha besar karena dia bisa masuk ke dalam situasi hidup kita. Apakah kita buruk, apakah hidup kita gelap, jatuh sekalipun, Allah maha besar. Dia bisa masuk dalam situasi hidup kita. Apakah situasi hidupmu saat ini terasa amat buruk dan gelap? Apakah situasi hidupmu yang buruk dan gelap itu membuat engkau merasa seakan-akan sedang jatuh ke dalam jurang yang dalam? Dengarkanlah kebenaran firman Allah ini. Allah kita maha besar. Allah mau masuk ke dalam situasi hidupmu yang gelap untuk mengangkat dan memulihkan engkau. Allah mau masuk
dan menopang serta memberi solusi dalam situasi hidup itu. Waktu Paulus mengalami suatu situasi hidup yang buruk, ia melihat Allah datang dan berkata padanya, "Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Perhatikan, justru dalam keadaan lemah, dalam keadaan situasi yang buruk itu, dalam keadaan tidak berdaya, kuasa Tuhan nyata secara sempurna. Allah kita maha besar. Yang kedua, mengapa Allah disebut Allah yang maha besar? Allah maha besar karena Allah bisa hadir di dalam suasana keputusasaan atau dalam kondisi ketiadaan iman. Sekali lagi, Allah maha besar karena Allah bisa hadir dalam suasana keputusasaan dan dalam suasana ketiadaan iman. Yakub ketika itu belum memiliki iman seperti Abraham dan seperti Ishak ayahnya. Yakub juga belum pernah berjumpa dengan yang namanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara-saudara, Yakub belum memiliki pengalaman-pengalaman rohani. Bahkan Yakub belum tahu bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Sementara itu, saudara-saudara, Yakub sangat galau oleh rasa berdosa, rasa bersalah terhadap ayahnya dan abangnya itu mengguncang hati Yakub. Yakub seakan-akan terbuang jauh dari keluarga, dan Yakub tidak tahu bagaimana ia akan menjalani hidup selanjutnya. Yakub tidak tahu apa yang harus dilakukan selain melarikan diri. Yakub tidak tahu kepada siapa ia harus mengadu. Semakin hari, kegalauan semakin menggoncang hati Yakub, sampai akhirnya Yakub menjadi putus asa. Tetapi saudara-saudara, dalam keadaan putus asa itu, tanpa pernah Yakub memikirkan atau memintanya, tiba-tiba Tuhan berdiri di sampingnya. Bayangkan itu, Yakub tidak tahu berkomunikasi dengan Tuhan, tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Dia dalam keadaan berdosa. Tiba-tiba Tuhan berdiri di sampingnya. Saudara-saudara, Allah berdiri di sampingnya dan Allah berfirman kepadanya sekali lagi, "Aku adalah Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak ayahmu." Dan tidak hanya berhenti di situ, Allah pun memberi jaminan kepada Yakub dengan mengatakan, "Tanah tempat engkau berbaring ini kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Allah masuk dalam situasi, dalam suasana keputusasaan Yakub. Allah bisa masuk dalam suasana ketiadaan iman Yakub. Itulah yang disebut Allah Maha Besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah mau hadir dalam suasana keputusasaan kita. Allah kita Maha Besar. Allah bisa hadir walaupun kita tidak tahu atau kita tidak mengharapkannya. Allah kita Maha Besar. Ia tidak bergantung pada doa-doa atau iman kita. Saudara-saudara, maksudnya adalah Allah mau hadir dalam suasana keputusasaan kita. Walaupun kita tidak memohon, Dia hadir.
Allah mau hadir dan tetap hadir dalam suasana keputusasaan kita. Walaupun kita tidak tahu dan juga tidak percaya bahwa Dia hadir. Saudara-saudara, Allah hadir tidak bergantung pada doa-doa kita, bahwa kita berdoa dulu baru Tuhan datang. Allah hadir tidak bergantung pada iman kita, bahwa kita percaya dulu baru Dia hadir. Allah tidak menunggu kita percaya dulu baru Dia datang kepada kita. Allah tidak menunggu kita berdoa dulu baru Dia datang kepada kita. Kalau Allah datang karena kita berdoa, Allah datang karena kita mengimani, maka Dia bukan Allah yang maha besar. Tetapi puji Tuhan, Allah maha besar. Dia datang meskipun Anda tidak berdoa. Dia datang meskipun Anda tidak percaya Dia ada. Saudara-saudara, Allah tidak ditarik oleh iman kita. Allah tidak ditarik oleh doa kita. Allah datang dalam situasi hidup kita, dalam kondisi hidup kita, tanpa melihat doa-doa kita, tanpa melihat kualitas iman kita. Allah hadir karena Dia peduli pada kehidupan kita. Haleluya. Allah kita hadir karena Ia Allah yang maha besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya akan melangkah pada bagian yang ketiga. Mengapa Allah disebut sebagai Allah yang maha besar? Allah disebut Allah yang maha besar karena Allah tidak terhambat oleh kesalahan kita atau oleh dosa-dosa kita. Sekali lagi, Allah maha besar karena Ia tidak bisa terhambat, tidak terhalang oleh kesalahan-kesalahan kita atau oleh dosa-dosa kita. Yakub lari dalam kesalahan. Ia lari karena telah berbuat dosa terhadap ayah dan abangnya. Yakub juga sangat menyadari bahwa ia telah berdosa. Dan kita semua pasti setuju bahwa Yakub memang lari karena berdosa. Ia lari dalam keadaan berdosa. Kesalahan yang rasa-rasanya hampir tidak termaafkan oleh manusia. Kenapa? Ia menipu ayahnya yang sudah tua dan buta. Wah, itu sebuah kedurhakaan yang luar biasa. Saudara-saudara, itu kedurhakaan anak terhadap orang tua. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang maha besar. Allah tahu dan melihat bahwa Yakub telah bersalah. Yakub berdosa terhadap ayah dan abangnya. Allah tahu itu dan Allah lihat. Tetapi Allah tidak terhambat oleh kesalahan dan dosa Yakub. Allah datang dan berdiri di sisi Yakub. Allah tidak berbicara dari jauh. Allah datang berdiri di sisi Yakub. Bahkan Allah berjanji untuk terus berada di samping Yakub sampai selama-lamanya. Saya ingin membacakan bagaimana Tuhan yang maha besar itu tidak terhambat oleh kesalahan, oleh dosa, oleh kelemahan manusia. Ayat 16 mengatakan ini, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku
tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, Yakub dalam keadaan bersalah dan berdosa, tapi Allah tidak terhambat berdiri di samping Yakub dan berjanji, aku akan terus berada di sisimu. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam berpikir bahwa Allah tidak akan menemui dia lagi. Bahkan ketika Allah memanggil-manggil Adam, Adam berusaha untuk lari dan bersembunyi, karena Adam berpikir Allah pasti akan menjauh dari dirinya. Tetapi yang terjadi, apa yang terjadi? Ternyata Allah tidak seperti yang dibayangkan oleh Adam. Allah tidak seperti yang dipikirkan oleh Adam. Allah tidak menghindar atau menjauh hanya karena ia melihat kesalahan dan dosa manusia. Allah tidak takut pada kesalahan dan dosa manusia. Allah maha besar. Allah lebih besar dari kesalahan manusia. Allah lebih besar dari dosa-dosa manusia. Allah tidak terhambat oleh kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah itu maha besar. Saudara-saudara sekalian, kita semua bukanlah orang yang tanpa kesalahan atau yang tanpa dosa. Siapapun saudara dan apapun saudara, jabatan rohani apapun yang disandang seorang anak Tuhan, dia bukanlah manusia yang tanpa salah dan tanpa dosa. Justru Alkitab mengatakan ketika ada orang mengatakan aku tidak bersalah, dia bersalah. Karena itu jangan kecil hati. Allah tidak akan menghindar dari saudara. Allah tidak akan mengabaikan Anda. Dan Allah tidak akan menutup mata terhadap kenyataan hidup yang saudara alami. Allah juga tidak akan menutup telinga terhadap jeritan-jeritan hati Anda hanya karena dia melihat ada salah dan dosa pada kita. Tidak. Allah tidak seperti itu. Saudara-saudara, Allah tidak akan menutup mata karena kita bersalah. Allah tidak akan menutup telinga karena kita bersalah. Allah tidak akan berbangku tangan karena kita bersalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada saudara, dengarkan baik-baik ini. Firman Allah ini dengarkan baik-baik. Allah kita maha besar. Allah lebih besar dari kesalahan dan dosa yang sebesar apapun. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi atau hitam seperti arang, Allah dapat membuatnya menjadi putih seperti salju. Jika saat-saat ini Anda membutuhkan kehadiran Allah, jangan melihat pada kesalahan dan dosa-dosa saudara. Jika saat ini Anda ingin menyampaikan doa-doa permohonan kepada Tuhan, jangan berfokus pada kekurangan, kelemahan, dan kesalahan kita. Jika saudara memerlukan jamahan Yesus, jangan lihat pada kelemahan, kesalahan, dosa yang kita lakukan. Allah kita maha besar. Dia tidak terhambat oleh dosa kita. Dia tidak terhambat oleh kekurangan kita. Dia dapat menembus karena Allah lebih besar dari kesalahan kita. Jangan dengar dan jangan percaya apa kata orang tentang diri saudara, bahwa Anda punya kelemahan, bahwa Anda punya kekurangan, maka Tuhan tidak akan mendengar doamu. Jangan percaya itu. Yang benar dari firman Tuhan yaitu bahwa Allah mendengar jeritan orang berseru dari keadaan hidup yang buruk
dan dari keadaan hidup yang gelap. Allah lebih besar dari kelemahan saudara. Allah lebih besar dari kesalahan saudara. Allah lebih besar dari kekurangan-kekurangan saudara. Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Just call his name. Panggillah namanya. Alkitab mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan selamat. Tidak dikatakan barang siapa yang bersih, barang siapa yang baik, barang siapa yang tidak bersalah dan berseru, tapi barang siapa saja, doanya akan menyelamatkan dia. Akhirnya saya mau menyampaikan pada saudara-saudara sekalian, apa yang saya sudah uraikan tadi, saya ingin mengulang kembali supaya firman ini benar-benar tertanam dalam hati kita. Supaya kita sadar Allah kita maha besar. Allah kita maha besar karena ia mau masuk ke dalam situasi hidup saudara yang buruk dan yang gelap. Karena Allah tidak pernah takut pada kegelapan. Allah tidak takut pada kegelapan atau keadaan yang buruk. Allah kita maha besar karena Allah mau hadir dalam suasana keputusasaan dan ketiadaan iman kita. Allah tidak bergantung pada iman kita. Allah tidak bergantung pada doa-doa kita. Allah maha besar. Allah kita juga disebut sebagai Allah yang maha besar karena ia tidak dapat dihambat, tidak dapat dihalangi, dibendung oleh kelemahan manusia, oleh kesalahan manusia, oleh dosa-dosa manusia. Allah lebih besar daripada kesalahan dan dosa-dosa kita. Hari ini saya ingin saudara membuka hati benar-benar. Jangan lagi melihat kelemahan saudara. Jangan lagi melihat kekurangan saudara. Lihatlah Allah yang datang padamu tanpa melihat keadaanmu, tanpa melihat kelemahan, kekurangan dan ketidaklayakan kita. Dia hadir karena dia Allah yang maha besar. Dia dengar doamu karena dia Allah yang maha besar. Dia mau memulihkan karena dia Allah yang maha besar. Dia mau mengangkat sedalam apapun kita jatuh karena dia Allah yang maha besar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bergembiralah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena Allahmu adalah Allah yang maha besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang dengan sebuah kesadaran. Kami manusia yang penuh kelemahan. Kami manusia yang penuh kekurangan. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi kami juga bersyukur Allah kami, Engkau Allah yang maha besar, yang tidak terhambat oleh kekurangan kami, tidak terhambat oleh keadaan kami yang buruk, dan tidak terhambat oleh ketiadaan iman kami. Terima kasih Tuhan, Engkau peduli pada kami dalam situasi hidup yang buruk, dalam keadaan lemah, dalam keadaan gagal, dalam keadaan sakit. Tuhan, terima kasih Engkau tetap peduli bagi kami. Ulurkanlah tangan-Mu bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang susah. Ulurkan tangan-Mu bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang putus asa, yang sedang lemah, dan yang sedang terjatuh. Ulurkanlah kiranya tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua yang mendengar firman Allah ini. Bangkitkan iman mereka terhadap kebesaran dan kehebatan Allah atas hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Amin.